Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat wal afiat,
semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke musalla Al-Hidayah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha yang insya Allah pahalanya semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ungkapkan, yang kita baca dari semenjak kemarin, saling bertautan dari masjid ke masjid, dari satu kampung ke kampung yang lain. Tahun ini mungkin barangkali sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pelaksanaan Idul Adha ada yang melaksanakannya di tanggal 9 Juli dan ada yang melaksanakan tanggal 10 Juli. Hal seperti ini tidak perlu dirisaukan. Hal seperti ini bukan menjadi sumber perdebatan. Karena bagaimanapun setelah baginda Nabi wafat, sahabat dan tabi'in yang hidup berpisah-pisah, yang keluar dari kota Madinah, banyak yang tinggal di negeri Syam. Ketika saat menentukan Ru'yatul Hilal, baik itu di awal Ramadan ataupun di awal Dzulhijjah, penduduk negeri Syam terkadang berbeda dengan penduduk Makkah ataupun penduduk Madinah Al-Munawwarah. Karena hal ini perbedaan waktu dan tempat yang sehingga membuat masing-masing melihat Ru'yatul Hilal yang berbeda. Bukan hal yang dicemaskan, bukan hal yang perlu diperbedakan, tapi ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Yang terpenting adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha dan secara sungguh-sungguh mengikuti dan merenungkan hakikatnya Idul Adha. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kalimat Id, dan yang kedua adalah Adha. Id itu adalah masdar daripada kata kalimat fi'il yang bersumber dari ada ya'udu 'audatan idan, yang artinya kembali, yang artinya berulang. Artinya Idul Adha ini adalah kewajiban yang Allah berikan kepada umat Islam, dan itu dilaksanakan berulang-ulang setiap tahunnya. Idul Adha, Al-Adha artinya pengorbanan atau berkurban. Jadi sebuah syiar syariat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Setiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus mencerminkan bagaimana caranya berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kalimat bahasa Arab, kalimat al-adha atau pengorbanan atau berkorban terkadang kita dengarkan dengan kalimat adha. Kemudian terkadang kita dengar kalimat nahr atau yaumun nahr. Terkadang kita mendengarnya dengan yaumun nusuk, yang artinya adalah sama, yaitu hari berkorban, hari pengorbanan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ini Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban sekaligus menghibur baginda Nabi, karena adanya satu orang kafir yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ti yang begitu benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika putra beliau Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uqbah bin Abdul Mut'im mengatakan Muhammad sudah tidak mempunyai keturunan
keturunan lagi. Dan beredar di antara sahabat kalimat yang tidak menyenangkan, tapi akhirnya Allah turunkan surat Al-Kautsar yang di dalamnya terdapat inna a'tainal kautsar, al-kautsar ya Muhammad, sesungguhnya akan aku berikan kepadamu al-kautsar, sebuah telaga yang disebut dengan telaga al-kautsar. Sebuah berita gembira yang Allah berikan kepada Nabi berupa kenikmatan yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dirikanlah salat atas nama Tuhanmu ya Muhammad, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang hakikatnya akan terputus keturunan. Terbukti keturunan baginda Nabi berasal daripada Sayyidina Hasan dan Husain, itulah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanhar dan berkorbanlah. Tapi disandingkan dengan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar di sini menyebutkan yang namanya telaga Al-Kautsar. Anas bin Malik menggambarkan tentang telaga Al-Kautsar. Beliau katakan annahu nahrun fil jannah aw adani rabbi fihi khairun katsir akhla min al-'asal. Kata Anas bin Malik yang namanya telaga Kautsar yang disiapkan untuk umat Muhammad dan Nabi Muhammad dan umatnya, itu adalah sebuah telaga yang penuh dengan kebaikan, lebih manis daripada madu, wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu, wa abratu minal thalj, dan dinginnya menyegarkan, wa alyanu minaz zabat, dan lebih lembut lagi dari yang namanya az-zabat. Az-zabat adalah makanan orang-orang Arab yang terdiri daripada biji-bijian yang begitu halus. Wa awani min fiddah, ketika meminum dari telaga Al-Kautsar itu, tempat air minum kita itu terbuat dari emas dan perak. Itu semua disiapkan bagi Nabi besar Muhammad dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadma'u min syurbin lahu, sekali meminum dari telaga Kautsar tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selamanya begitu kita meminum dari telaga. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha kita laksanakan dan kita kerjakan setiap tahun. Sesungguhnya ini adalah refleksi daripada keimanan kita. Bagaimana Allah menggambarkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk berkorban, tetapi medianya adalah binatang ternak yang kita potong, kemudian kita persembahkan, kemudian kita bagi-bagikan secara bersama kepada yang berhak. Di mana sebetulnya hakikatnya kurbannya, hakikat pendekatannya? Secara medianya adalah berupa binatang ternak, baik itu sapi ataupun kambing, kita potong dengan mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di mana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, ru'yatul haqq. Jadi terkadang mimpi itu adalah mimpi yang benar. Sebagaimana yang diberikan kepada para nabi dan rasul, mimpi yang diberikan kepada nabi dan rasul adalah merupakan mimpi yang benar. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 kali beliau menerima mimpi untuk diperintahkan untuk menyembelih putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Secara logika manusia, kalau kita melogikannya secara logika manusia, rasanya sulit, nggak mungkin Allah perintahkan menyembelih putranya. Tapi karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan beliau, keyakinan dan keimanan beliau atas perintah
akan mengeksekusi Nabi Ismail alaihissalam, apa yang Allah berikan kepada beliau? Beliau Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa seekor domba dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini adalah semuanya hasil daripada keimanan dan keyakinan Ibrahim. Ismail diganti dengan seekor domba ini dan silakan kemudian bagikan kepada keimanan dan keyakinan yang sesungguhnya yang ingin diberikan pembelajarannya kepada kita semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban 2 ekor domba, domba yang begitu sempurna, domba yang begitu putih, sempurna, memiliki tanduk yang sempurna. Kemudian beliau potong dengan tangan beliau sendiri seraya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismi Muhammad, wa bismi ali Muhammad, wa bismi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya sendiri untuk berkorban. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban atas nama putri beliau, atas nama istri beliau Sayyidah Aisyah. Ketika hewan korban Sayyidah Aisyah akan dipotong, Sayyidah Aisyah masih di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membangunkan Sayyidah Aisyah, "Qumi ila udhiyati." Ya Aisyah, bangun, lihatlah binatang korbanmu. Fashhadiha, dan saksikanlah binatang korbanmu itu dipotong. Fa innahu bi awwali qatrin min dammiha yaghfiru laka ma salaf min dhunubi. Saksikan ya Aisyah, bahwasanya setiap tetes darah yang keluar dari binatang korban yang dipotong itu menghapuskan setiap dosa yang pernah kau laksanakan sepanjang hidupmu ya Aisyah. Subhanallah. Darah korban yang dipotong, yang dipersembahkan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus setiap dosa yang pernah kita lakukan sepanjang hidup. Ini hakikat pembelajaran dari berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hal lana ahlul bait khassah?" Apakah diampuni dosa ini karena untuk kita saja, ahlul bait, keluargamu ya Nabi? Kemudian Rasulullah katakan, "Aulana walil muslimina amatan." Qala, "Bal lana walil muslimina amatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, seperti ini diampuninya dosa-dosa ini itu bagi semua umat Rasulullah kaum muslimin yang berkorban, itu sama hukumnya sebagaimana kau berkorban ya Aisyah. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil, memberikan perumpamaan kepada kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Sayyidina Habil dan Qabil. Allah memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk berkorban. Dua-duanya berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu korban yang dipersembahkan oleh Habil alaihissalam. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama yataqabbalu minal muttaqin." Kurban yang Allah terima itu sesungguhnya adalah kurban orang yang benar
benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berkorban, di saat kita niatkan berkorban, ini adalah sebenarnya refleksi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebaik-baiknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah penduduk surga yang hidup di atas muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah penduduk surga yang hidup saat ini di atas muka bumi ini. Kita lihat di dalam surat Al-Imran, siapa sih mereka orang-orang yang bertakwa? Di dalam surat Al-Imran Allah menyebutkan dari ayat 133 sampai ayat 136, orang-orang surga yang saat ini hidup di atas muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Orang-orang yang sudah dipersiapkan surga di akhirat nanti, yang pertama adalah mereka ketika saat mereka bermaksiat kepada Allah, mereka bergegas bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ahli surga yang hidup di atas muka bumi ini, cirinya yang kedua, mereka yang gemar berinfak di saat senang dan susah. Bukan di saat senang saja, tapi di saat kita susah, justru Allah melindungi hamba-hambanya yang mau berinfak di saat dia sangat susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang gemar berinfak di saat senang dan susah. Mereka adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang mampu menahan amarah. Mereka adalah ciri-ciri ahli surga yang hidup di atas muka bumi. Wal 'afina 'anil nas. Yang keempat adalah orang-orang yang begitu mudah memaafkan orang lain. Sebelum orang yang meminta, kita sudah maaf. Sepedih apapun, sehina apapun yang ia lontarkan kepada kita, ketika kita mampu memberikan maaf, kata maaf sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, ini adalah cara ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ketika mereka berbuat keburukan, ketika mereka berbuat maksiat, dzakarullah, mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti bahwasanya hidup ini hanya sementara dan hidup ini adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya pada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan hikmah daripada korban ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها. قال الله تعالى في كتاب الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم